Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, menggunakan, dan berpartisipasi dalam kegiatan digital. Dalam konteks ini, kami ingin memaparkan presentasi literasi digital tentang kehidupan sosial di masyarakat. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 4. Kami adalah tim yang memiliki kepedulian besar terhadap literasi digital di masyarakat. Dengan anggotanya, Vivaldi Gabriel Manurung, Okta dan Rizky Lubis, Muanheng Jivan Citupu, Febrianto Kudadiri, dan Muhammad Ilmu Hamsyah Putra Harahap. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang dampak media sosial terhadap pola interaksi sosial dan sosiologi masyarakat. Dalam era digital saat ini, penyebaran jaringan internet telah melebar secara signifikan. Awalnya jaringan hanya mencakup wilayah lokal, namun kemudian berkembang hingga mencakup wilayah subbenua seperti kota, kabupaten, distrik, dan sebagainya. Kini jaringan internet bahkan mencakup wilayah antar benua. Fenomena ini terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berlanjut. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, pihak-pihak tertentu melakukan pemanfaatan teknologi agar dapat mempertahankan dan mengembangkan pencapaian tersebut. Salah satunya pemanfaatan teknologi yang terus berkembang adalah platform media sosial. Namun, mengapa media sosial menjadi jawaban yang paling berpengaruh dan solusi yang tepat? Karena media sosial menjadi jawaban dan solusi yang paling berpengaruh serta memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara cepat dan mudah, terlepas dari jarak dan waktu yang memisahkan. Media sosial juga memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan pandangan yang sama, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan berita terkini. Selain itu, media sosial juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mempromosikan bisnis, produk, dan layanan mereka secara efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan penghasilan dan keuntungan bisnis, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Namun, di sisi lain, pengguna media sosial juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti adanya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks, serta penyebaran konten yang tidak etis atau tidak pantas. Selain itu, media sosial juga dapat menyebabkan adanya perpecahan dan konflik sosial, terutama ketika digunakan untuk menyebarkan kebencian, penghinaan, dan tindakan bullying. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk menggunakan dengan bijak dan bertanggung jawab serta memperhatikan dampak yang mungkin terjadi, baik secara positif maupun negatif. Pengertian media sosial adalah medium di jaringan internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya melalui interaksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan masih banyak lagi dengan pengguna lainnya, sehingga membentuk ikatan sosial secara virtual. Contohnya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak lagi. Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Hal ini dikarenakan media sosial memberi banyak manfaat yang signifikan bagi manusia, seperti koneksi dengan teman atau keluarga, mendapatkan informasi, promosi bisnis, kreativitas, dan masih banyak lagi. Nah, karena dampak yang dibawakan media sosial dapat membuat yang namanya mobilitas sosial, maka hal ini memberi dampak tak langsung terhadap jangkauan silaturahmi yang bisa kita lakukan menjadi lebih luas. Namun yang menjadi persoalannya, kita tahu sifat manusia itu bermacam-macam. Dikarenakan hal inilah yang membuat pandangan juga banyak bermunculan. Hal sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa ini menjadi masalah? Masalah terjadi karena pandangan dan pendapat yang beragam dapat memicu perdebatan, konflik, atau bahkan polarisasi di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Terlebih lagi, di media sosial, komunikasi seringkali bersifat asinkron, anonim, dan terkadang tanpa filter atau kontrol yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konten yang tidak sesuai atau berita palsu, hoaks, hingga cyberbullying atau hate speech yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat memperluas jangkauan silaturahmi, namun perlu diimbangi dengan etika dan kesadaran bermedia sosial yang baik serta pengawasan yang tepat. Hubungan media sosial dengan sosiologi dan sosialitas masyarakat. Secara harfiah, kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sosio, yang berarti masyarakat atau kelompok, dan logos yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Dalam arti harfiah, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat atau kelompok. Sosialitas masyarakat merujuk pada kemampuan masyarakat untuk berinteraksi secara sosial, baik melalui bentuk-bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal, serta membentuk hubungan yang kompleks antar individu dan kelompok yang berlaku dalam masyarakat, seperti individu yang mempelajari dan memahami peran mereka dalam kelompok,
atau struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan media sosial? Di awal sudah diberitahu kalau media sosial membuat mobilitas atau pergerakan sosial secara virtual. Oleh sebab itu, media sosial dapat mempengaruhi pola-pola pikir maupun perilaku sosial manusia dan dinamika perubahan atau proses penggerakan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan media sosial memiliki peran dan pengaruh dalam masyarakat. Mari kita bahas peran dan pengaruh tersebut. Sebelumnya telah diberitahu bahwa media sosial dapat mempengaruhi pola-pola pikir dan perilaku manusia. Hal yang paling sederhana yang dapat menempa kedua hal ini adalah pendidikan. Jadi peran yang pengaruh pertama yang dibahas dalam video ini adalah 1. Peran dan pengaruh media sosial bagi pendidikan secara formal atau non-formal. 2. Peran dan pengaruh media sosial bagi kehidupan sosial dan psikologi manusia. 3. Peran media sosial mempengaruhi pandangan dan opini publik. Peran dan pengaruh media sosial bagi pendidikan secara formal atau non-formal. Pendidikan adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu individu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kehidupan secara sosial, ekonomi, dan politik. Media sosial memberikan kemudahan bagi pengajar maupun pencari ilmu untuk dapat memiliki sumber pengetahuan karena akses yang praktis dan ekonomis. Namun yang menjadi masalahnya ada tantangan yang diberikan di dalamnya, seperti karena akses materi yang mudah. Pelajar atau mahasiswa dapat dengan santai mengambil dan meniru materi tersebut. Ini bukanlah hal yang salah, namun apakah langkah ini sudah tepat dilakukan sang pelajar atau mahasiswa? Dengan kata lain, menjadi penopang dirinya terhadap kebebasan akan ketidaktahuan. Ada yang menjawab iya, ada juga yang tidak tahu. Nah, menurut pandangan psikolog, karena pemikiran kita yang jarang melakukan penelusuran akan suatu hal yang didapat secara sengaja maupun tidak, mengakibatkan dirinya menjadi kredulus atau naif atau kurang kritis dan skeptis dalam pertimbangan informasi yang mereka terima dan cenderung mudah dipengaruhi oleh opini atau pandangan orang lain. Hal ini bisa berimbas pada pandangan dan aktivitas sosial pelajar atau mahasiswa, sehingga mengakibatkan pikiran ketidakpercayaan terhadap individu lain, kelompok maupun masyarakat sendiri atau yang lain, seperti serenyah kerupuk dan seperti membeli kucing dalam karung. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman dan kesadaran diri dalam menanggapi dan mencerna pengetahuan. Peranan dan pengaruh media sosial bagi kehidupan sosial dan psikologis manusia. Media sosial memiliki peran dan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan sosial dan psikologis manusia. Beberapa peran dan pengaruh penting dari media sosial seperti memperluas jaringan sosial, meningkatkan keterbukaan dan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan ketergantungan. Semua peran ini dapat memberi pengaruh secara bersosial dan psikologis manusia. Hal ini bisa terjadi karena media sosial adalah ruang lingkup secara virtual yang membuat banyaknya informasi dan pengetahuan yang dapat dengan mudah dicari dan diminati. Namun hal ini juga sejalan dengan meningkatkan risiko bullying dan cyberbullying. Ini merupakan kejahatan online. Hal ini dapat terjadi karena kebutuhan psikologis dari manusia tersebut. Mengapa? Kita tahu bahwa ada orang yang sombong karena ingin diperhatikan, ada orang yang suka mengembangkan diri karena ingin diakui, ada orang yang selalu marah karena ingin selalu menjadi yang paling benar, ada yang mencuri karena iri dan paksaan pemenuhan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sementara media sosial dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan sosial dan psikologis manusia, pengguna juga perlu memperhatikan potensi, risiko, dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan yang tidak tepat, berlebihan, maupun sekadar pemenuhan tindakan ilegal diri sendiri. Peran media sosial mempengaruhi pandangan dan opini publik. Dalam era digital yang semakin maju saat ini, media sosial memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan dengan memudahkan informasi dari berbagai sumber. Dalam hal ini, media sosial dapat mempengaruhi pandangan dan opini publik sebagai sumber informasi yang cepat dan mudah diakses. Media sosial memungkinkan individu untuk mudah mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk media mainstream, blog, dan postingan dari teman dan keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan opini publik karena orang cenderung mempercayai informasi yang diterima dari sumber yang mereka anggap dapat dipercaya. Bahkan juga dapat sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain, seperti melalui kampanye sosial atau kampanye politik.
Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan opini publik karena orang cenderung mempertimbangkan pandangan dan opini orang lain dalam membentuk pandangan dan opini mereka sendiri. Namun perlu diingat bahwa informasi yang diterima dari media sosial dapat menjadi tidak akurat atau bias, terutama jika informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk bersikap kritis dan memverifikasi informasi sebelum membentuk pandangan dan opini mereka. Nah, tadi kita sudah membahas peran dan pengaruh media sosial. Sekarang mari kita bahas dampak positif dan negatifnya. Dampak positif: 1. Memperluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan memperluas jaringan sosial mereka. 2. Meningkatkan kesadaran sosial. Media sosial juga membantu meningkatkan kesadaran sosial tentang masalah sosial, politik, dan lingkungan yang memengaruhi masyarakat. 3. Mendorong kolaborasi dan partisipasi. Media sosial memungkinkan orang untuk terlibat dalam kolaborasi dan partisipasi dalam aksi sosial dan politik, serta memobilisasi gerakan sosial dan memperjuangkan kepentingan bersama. 4. Meningkatkan akses informasi. Media sosial dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang lebih luas dan cepat, terutama dalam hal berita dan perkembangan terkini. Dampak negatifnya yaitu 1. Menurunkan kemampuan komunikasi langsung. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan komunikasi langsung, membuat orang kurang terampil dalam berinteraksi secara tatap muka. 2. Menimbulkan ketidakseimbangan informasi. Informasi yang disebarkan melalui media sosial tidak selalu akurat dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang merugikan masyarakat. 3. Menimbulkan perilaku yang tidak sehat. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan perilaku yang tidak sehat seperti isolasi sosial, gangguan tidur, dan stres. 4. Meningkatkan polarisasi masyarakat. Media sosial dapat menjadi tempat bagi pandangan ekstrim dan radikal yang dapat memperparah polarisasi masyarakat dan meningkatkan konflik sosial. Secara keseluruhan, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pola interaksi sosial dan sosiologi masyarakat, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penggunaan media sosial dengan bijak dan memahami setiap konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan di dunia maya. Kesimpulan: dalam pemaparan materi kami sebelumnya, kami menjelaskan sebahagian dari peran-peran media sosial bagi tindakan maupun pemikiran sosial. Hal ini kami paparkan dengan cara konteks menerima, menalarkan, dan menyimpulkan. 3 konteks tersebut adalah dasar dari kita dapat selamat dari dampak buruk media sosial. Media sosial memang memberi manfaat yang cukup banyak bagi kita, bahkan ada pihak yang menjadikannya sebagai sumber mata pencarian. Namun perlu diingat kembali, karena kita hidup dalam harmoni dan selalu bergerak, maka kita akan selalu menemukan hal-hal baru dalam hidup. Sama halnya bila kita mengakses media sosial. Oleh karena itu, kita perlu mendasari diri dengan pemahaman dan penalaran akan kebermanfaatan dan dampak buruk serta penyikapan yang bijaksana atas penggunaan media sosial. Harapan kami sebagai tim yang menyajikan materi ini, kami berharap bahwa apa yang telah kami jelaskan dapat menjadi pengingat dan pedoman bagi Anda dalam melakukan pemikiran kritis serta mengambil sikap terhadap media sosial yang terus berkembang di era digitalisasi ini. Kami menyadari bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap pola interaksi sosial dan sosiologi masyarakat. Sebagai contoh, media sosial dapat memperluas jangkauan silaturahmi dan memfasilitasi mobilitas sosial, namun sekaligus juga dapat memperkuat bias konfirmasi dan polarisasi opini. Ini yang berpotensi memperburuk perselisihan dan perpecahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengembangkan pemahaman dan penalaran kritis dalam menggunakan media sosial, serta mengadopsi sikap bijak dalam menghadapi berbagai informasi yang tersebar di dalamnya. Dalam melakukan hal ini, kita perlu mengakui bahwa manusia memiliki sifat yang beragam dan bahwa pandang-pandangan yang berbeda dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesimpulannya, kami ingin menegaskan bahwa tidak selalu menjadi solusi yang tepat atau satu-satunya jawaban yang berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Namun, dengan pemahaman yang benar dan penggunaan yang bijak, media sosial dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan sosial dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita terus mengembangkan kemampuan untuk memilah dan menyaring informasi,
serta menggunakan media sosial dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Oke, sudah sampai di akhirnya presentasi kita ini. Kata penutup, dalam narasi ini kami telah membahas peran dan pengaruh media sosial. Meskipun pemaparan ini telah mencapai tujuannya, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau diteliti lebih lanjut. Akhir kata, kami berharap bahwa narasi ini dapat menjadi pengingat dan panduan bagi Anda dalam mengambil sikap bijaksana terhadap penggunaan media sosial di era digitalisasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.